Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memujinya atas kemudahan dan taufik hidayahnya pada malam hari ini, yang dengannya kita bisa lanjutkan kajian ilmiah, kajian manhaj cara beragama yang benar, mengambil sebuah panduan kitab Basair Syaraf tulisan Syekh Salim Al-Hilali. Kita masih pada pembahasan hujjah-hujjah, dalil-dalil, bukti-bukti bahwasanya wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Mengikuti metode cara beragama manhajus salaf adalah wajib. Jadi yang kita pelajari pada jamaah adalah dalil-dalil wajibnya mengikuti sahabat. Kenapa tidak dibahas dalil-dalil hujjah-hujjah wajibnya mengikuti Nabi SAW? Kenapa? Karena mengikuti Nabi kewajiban, tidak ada perselisihan di dalamnya. Maka barang siapa yang berselisih, maka dia bukanlah termasuk dalam Islam. Mengikuti Nabi kita Muhammad SAW adalah pembahasan antara orang Muslim dan kafir. Yang mengikuti Rasulullah Muslim, yang tidak maka dia kafir. Pembahasan kita tentang metode wajibnya kita mengikuti manhaj sahabat adalah dalil-dalil yang kita bacakan dari awal kemarin sampai sekarang. Dan kita masih dalam pembahasan itu. Jadi kita sedang mempelajari, menjelaskan, membaca tentang dalil-dalil hujjah-hujjah yang mewajibkan seseorang untuk ikut pemahaman sahabat atau ikut manhajus sahabat. Yang keenam adalah dalil yang mengatakan wajibnya mengikuti manhajus salaf. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. At-Taubah 119. Artinya, wahai orang yang beriman, perhatikanlah ketika Allah Azza wa Jalla memanggil wahai orang yang beriman, maka segenap orang-orang yang mengaku dirinya beriman hendaknya memperhatikan panggilan tersebut, karena hal penting yang akan disampaikan. Berkata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ketika mengomentari ayat yang awalnya ya ayyuhallazina amanu, beliau mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhallazina amanu far'ihi laha sam'ak fa innahu imma amrun ya'muruka Allah bih aw nahyun yanhaka Allah anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat mulia, jika engkau mendengar Allah memanggilmu wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, maka perhatikan baik-baik, pasang telinga, karena ada kedua kemungkinan. Pertama, ada perintah yang Allah wajibkan, perintahkan. Yang kedua, ada larangan yang Allah larang. Memang kalau dilihat, kalau dicek ayat-ayat yang awalnya ya ayyuhallazina amanu, perintah atau larangan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, perintah itu bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi, yang kita baca tadi juga termasuk takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, perintah untuk berpuasa. Demikian, silakan dicek ayat-ayat yang awalnya ya ayyuhallazina amanu, maka ada dua kemungkinan. Pertama, perintah yang Allah perintahkan, atau yang kedua, larangan yang Allah larang. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, maka bertakwalah kepada Allah. Ini perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian, ini perintah, hendaknya kalian bersama orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wala raiba annahum a'immatus shadiqin, maka tidak diragukan lagi bahwasanya mereka imamnya orang-orang yang jujur. Siapa mereka? Sahabat maksudnya, bukan nabi. Nabi kita sepakat dengan semua kelompok-kelompok Islam yang 73 golongan sepakat bahwasanya wajib mentaati nabi. Jadi tidak dibahas. Yang dibahas adalah wajibnya kita mengikuti manhajus sahabah dalam semua aspek kehidupan, baik agama, dunia dan di akhirat, dalam akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, dan akidahnya, dan seterusnya. Wajib kita disuruh untuk bersama orang-orang yang jujur, orang yang benar, akidahnya, manhajnya, keyakinannya, fikihnya, bermuamalahnya, dan akhlaknya. Diperintahkan kita bersama orang-orang yang jujur. Mereka adalah para sahabat, kata Ibnu Qayyim, tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah para imam yang jujur, imam yang benar. Wa kullu shadiqin ba'dahum fabihim yu'tam fi sidqihi. Maka setiap orang yang jujur yang datang setelah mereka, yaitu para sahabat, maka mereka mengikuti kejujuran sahabat. Bal haqiqatu sidqihi ittiba'uhu lahum. Bahkan hakikat dari jujurnya seorang mengikuti sahabat adalah dia mengikuti sahabat. Dan hakikat, yaitu hakikat jujurnya seorang, dia mengikuti dengan benar sahabat Rasulullah SAW. Wa kaunihi ma'ahum, dan keberadaan dia bersama para sahabat. Jadi bukti kejujuran seorang dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam akidah adalah mereka menjadikan nabi, mereka menjadikan para sahabat sebagai ittiba' yang diikuti secara murni dan selalu bersama mereka dalam semua aspek kehidupan beragama Islam, baik keyakinan agamanya, ibadahnya, dan fikihnya, dan seterusnya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat semuanya. Pema'lumun anna man khalafahum fi syai'in, dan telah diketahui bahwasanya orang-orang yang menyelisihi sahabat pada suatu hal, wa in wafaqahum fi ghairihi, sekalipun ia
mensetujui sahabat pada satu lain, lam yakun ma'ahum fima khalafahum fihi, maka dia tidaklah bersama sahabat pada apa yang dia selisihi. Amalan sahabat jelas, ibadah mereka, akidah mereka, akhlak mereka jelas. Ada beberapa perkara diselisih oleh orang yang datang setelahnya, maka yakinlah ketika seorang menyelisihi sahabat, maka sahabat tidak bersamanya pada masalah itu. Sebagai contoh, kita membuat contoh mudah dalam ketaatan kepada pemimpin. Maka sahabat taat kepada pemimpin selama mereka masih salat, menegakkan salat, mereka taat. Maka jika ada kelompok yang menyelisihi sahabat dalam masalah ini, maka sahabat tidak bersama mereka. Wa hina idzin fayasduqu alaihi annahu laysa ma'ahum. Ketika seorang menyelisihi sahabat, itu artinya sahabat tidak bersamanya, maka dia dikatakan masih belum mengikuti sahabat, masih belum murni mengikuti sahabat. Fatantafi anhu al-ma'iyyatu al-mutlaqah, maka dinafikan padanya kebersamaan yang mutlak. Wa idza sabata lahu qistun min al-ma'iyyah fi ma wafaqahum fihi fala yasduq alaihi annahu ma'ahum bihadzal qist. Jadi jika seorang menyelisih sahabat pada satu masalah, maka tidak dikatakan dia bersama sahabat pada apa yang dia berselisih. Kita ambil contoh lagi, bahwasanya kelompok Khawarij ma'ruf, mereka orang-orang yang menentang pembagian Rasulullah SAW, yang diketuai oleh Abul Khuwaisirah, yang dia lancang berani menentang Rasulullah, mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, berlaku adillah engkau ya Muhammad karena engkau tidak adil. Sangat lancang orang tersebut, berani di hadapan Rasulullah memprotes apa yang Nabi bagi. Tidaklah dia beriman dengan ayat Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berucap dan melakukan sesuatu melainkan wahyu dari Allah. Maka dia memprotes karena yang dianggapnya adalah sebuah ketidakadilan. Maka Rasulullah mengatakan, idza lam ya'dilillah wa rasuluh faman ya'dil. Jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang akan berlaku adil? Maka Khawarij, Abul Khuwaisirah ini menyelisihi sahabat dari bab satu ini. Maka dia tidak dikatakan pengikut sahabat, karena sahabat adalah sangat dikenal dengan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan, kami mentaati. Sahabat dikenal dengan taat kepada Rasulullah SAW. Ada satu orang tidak bersama sahabat, jadi orang-orang Khawarij mengikut Abul Khuwaisirah ini, karena Rasulullah mengatakan, sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an illa yujawizu taraqihim. Akan keluar dari garis keturunan orang ini satu kaum yang membaca Quran, artinya dia rajin baca Quran, salat, qiyamul lail, jujur dan seterusnya, orang saleh, orang rajin beribadah. Akan tetapi mereka baca Quran tidak sampai ke hatinya. Yakhrujuna minal Islam kama yakhruju minas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi dia bukanlah pengikut sahabat Al-Khawarij, padahal dia salahnya satu titik, satu masalah dia menyelisihi sahabat. Maka dia bukan dikatakan seorang yang mengikuti sahabat. Demikian seorang yang menyelisihi sahabat dalam satu hal, maka dia belum dikatakan pengikut sahabat. Artinya dia bukan seorang bermanhaj salaf. Orang Khawarij adalah menyelisihi para sahabat dari ketaatan kepada pemimpin, kepada wali wal amr. Maka semua kelompok-kelompok Islam yang jumlahnya 73 golongan, mereka kalau kita melihat banyak kita sama dengan mereka. Itu artinya mereka banyak sama dengan sahabat. Salat berjamaah, mereka juga rajin salat berjamaah. Bersedekah, amalan sunnah. Berqiyamul lail, mereka qiyamul lail juga. Sebut kelompok manapun dari 73 golongan, maka semua mereka rajin salat, sujud, bersedekah, berdakwah. Bahkan akidah yang mereka pelajari akidah salaf. Mereka mengatakan Allah di atas arsy. Mereka mengatakan Allah punya tangan dan kaki dan wajah, sama dengan pemahaman
salaf. Akan tetapi ketika mereka atau salah satu mereka, kelompok A, dia salah dalam kepemimpinan. Kelompok B salah dalam tata cara berdakwah, harus khuruj. Kelompok C salah dalam berlebihan dalam cinta Nabi, membuat maulid dan seterusnya. Kelompok D menafikan sifat-sifat Allah. Jadi 1-2 masalah diselisih, keluar dia dari pemurnian ikut sahabat. Makanya para jamaah tidak ada yang murni mengikuti sahabat kecuali dakwah salafiyah. Seorang salafi yang mengaku dirinya salafi, dialah yang satu-satunya mengikuti sahabat murni. Semua pemahaman sahabat diikutinya karena memang demikianlah mana salafi sebagaimana telah kita sebutkan, seorang laki-laki yang beriman di atas Al-Quran dan hadis dan menyandarkan pemahaman kepada sahabat. Maka dengan demikianlah Allah tolong manhaj salaf, dakwah salafiyah ini yang mereka murni mengikuti sahabat. Maka semua kelompok yang kita sebutkan kita banyak sama dengan mereka. Orang-orang Harakiyun dan Hizbiyun sama demikian keadaannya. Bahkan mereka orang-orang Haraki yang punya harakat-harakah, mereka mempelajari kitabnya sama. Kitab Syekh Ibn Utsaimin dipelajarinya, Syekh Muhammad At-Tamimi kitab Ushul Tsalatsah dipelajarinya oleh mereka. Kitab Syekh Islam Ibn Taimiyah dipelajarinya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa Tadmuriyah, dan juga kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Semua asma wa sifat mereka menetapkannya sama dengan kita. Akan tetapi mereka pasti jatuh dalam satu masalah yang membuat dia tidak akan dikatakan dia mengikuti sahabat dengan benar, sehingga dia keluar dari manhaj salaf. Di antara mereka ada yang sifatnya menyisihi usul-usul dan pokok, ada yang sifatnya cabang. Intinya, seorang jika ingin menisbahkan dirinya kepada salafiyah, maka dia harus mengikuti, maka dia harus pemurnian ittiba' kepada sahabat Rasulullah SAW. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Kita baca hadisnya, bahwasanya kita mengikuti sahabat tanpa pengecualian, tanpa pengait, di umum secara mutlak. Rasulullah mengatakan ketika ada khilaf, Iza kuntum, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian maka pasti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah, maka kalian wajib mengikuti sunnahku. Setelahnya apa kata Rasulullah? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapat petunjuk. Di sini Rasulullah mengatakan ikutilah sunnahku dan sunnah sahabatku, tanpa diperhatikan, tanpa dikecualikan, kecuali sunnah sahabat yang ini dan ini jangan ikuti, tidak ada. Jadi mengikuti sahabat mutlak, artinya kita hendak ikuti sahabat dalam semua prinsip agamanya, dalam semua manhajnya, dalam cara beragamanya, karena sahabat as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Maka Allah mengatakan wa kunna ma'as-sadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Makanya sahabat dijadikan orang-orang yang jujur agar kita mengikuti mereka. Tidak akan dikatakan jujur kalau mereka benar dalam satu perkara dan salah dalam perkara lain, sehingga kita akan mengikuti yang benar, kita akan mengikuti yang salah. Maka para sahabat, manhaj keumuman sahabat adalah kebenaran dan amanah. Maka kita untuk selamat dunia akhir, maka kita mengikuti sahabat Rasulullah SAW. Wa hadza kama nafa Allah azza jalla wa rasuluhu al-iman al-mutlaq an-zani wasy-syarib was-sarib. Dan hal ini sama dengan orang-orang yang mencuri, berzina, dan orang-orang yang meminum khamr. Allah menafikan iman mutlak pada mereka. Jadi seorang jika ingin dikatakan dia seorang pengikut sahabat, yang kata singkatnya adalah seorang salafi, maka dia harus mengikuti semua pemahaman salaf. Semua pemahaman sahabat diikutinya, sehingga dia dikatakan salafi. Sama dengan seorang mukmin, tidak akan dikatakan mukmin kalau dia tidak mengikuti atau bersifat dengan sifat-sifat orang mukmin. Makanya seorang mukmin ketika dia berzina atau mencuri, maka dinafikan iman padanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dia beriman. Wa la yasriku as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dia beriman. Maka imannya dinafikan. Imannya dinafikan karena dia belum memenuhi sifat-sifat seorang mukmin. Seorang mukmin adalah tidak berzina, tidak mencuri dan seterusnya. Maka demikianlah seorang yang mengikuti manhaj sahabat, agar murni ittiba'nya kepada sahabat, dia harus ikuti semua pemahaman. Tidak boleh baginya memilih, saya ikuti sahabat dalam bab ini, saya ikuti sahabat dalam bab ini, dan tidak mengikuti sahabat dalam bab satu lagi. Maka kita mengikuti sahabat dalam semua prinsip cara beragamanya, yaitu manhajnya. Maka itulah jalan kebenaran. Maka ini sebagai nasihat bagi kita yang mengaku seorang salafi salafiyah, kita hendak berusaha mengikuti sahabat dalam semua manhaj sahabat. Kita belajar akidah sahabat, kita harus mencontohi akhlak sahabat. Kita juga mengikuti ibadah sahabat. Kita rajin kembali kita membaca Quran. Kita mengatur waktu kita untuk qiyamul lail, walau hanya satu rakaat dalam setiap malamnya. Terkadang kita harus sisihkan waktu untuk salat duha dan seterusnya. Jadi hendaknya kita hiasi hari kita dengan amalan saleh yang itu adalah para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Maka sahabat adalah orang-orang mulia yang mengikuti Rasulullah dengan benar. Maka telah dijelaskan bahwasanya mengikuti sahabat adalah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan tentunya di akhirat, terutama dalam beragama Islam. Makanya dari awal disebutkan bahwasanya penyimpangan atau awal penyimpangan kelompok Islam adalah yaitu tidak mengikuti sahabat dengan benar atau tidak murni mengikuti sahabat dengan benar. Sebagaimana yang kami gambarkan tadi, orang Khawarij, mereka keluar dari taat kepada waliul amr. Maka satu titik ini membuat mereka keluar dari manhaj sahabat. Mereka terancam dengan neraka jahanam. Mereka masuk dalam kelompok 73 golongan yang Rasulullah mengatakan, "Satabtaliku ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semua di neraka jahanam kecuali satu golongan, yaitu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Perhatikan, Rasul mengatakan ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Kelompok satu yang selamat adalah sifatnya mereka yang berada di atas ana alaihi al-yaum, apa yang hari ini aku ada di atasnya, ibadah Rasulullah, akidahnya, wa ashabi, dan sahabatku. Sahabat disebutkan dalam teks hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat pondasi manhaj beragama yang benar, jalan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW disebutkan sahabat. Maka ini artinya sebuah isyarat untuk kita bahwasanya wajibnya mengikuti sahabat. Makanya orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang yang mengikuti sahabat, mereka orang-orang yang paling benar dalam beragama dan mengamalkan amalan. Walaupun mereka beramal sedikit akan tetapi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang menyimpang titiknya adalah di pemahaman sahabat. Ketika mereka menyelisih sahabat, mereka jauh dari kebenaran. Maka benarlah apa yang telah Rasulullah sebutkan, akan ada orang-orang yang mencela sahabat. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabat. Orang-orang yang mencaci sahabat, kesalahannya adalah di sini, hanya mencaci sahabat. Maka mereka keluar dari manhaj salaf. Ketika mereka keluar dari manhaj salaf, mereka bukan hanya berada pada titik dia menyimpang, tidak. Dia akan menyebar. Dia akan, istilahnya adalah akan beranak, akan pecah belah. Demikianlah
kebatilan semakin panjang, semakin banyak, semakin jauh dari kebenaran. Awalnya kelompok hanya 4: Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan pertama adalah Rafidah. Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah, 4. Dan 4 ini pecah menjadi banyak sampai lebih 73 golongan. Maka tidak boleh kita membuat sebuah kebatilan lalu kita dakwahkan. Ingat bahwasanya akan ada yang mendakwahi generasi seterusnya. Likulli qaulin waris, setiap perkataan pasti ada yang akan mewariskannya. Makanya kita hendak mencari jalan selamat, yaitu mengikuti sahabat satu-satunya. Tidak membuat perkara baru dalam agama, tidak membuat sebuah konsep baru dalam agama dan keyakinan. Kita hanya mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, dan beliau berpesan pada kita, isbir nafsaka 'ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Beliau mengatakan isbir 'ala sunnah, bersabarlah engkau di atas sunnah ini. Sabar untuk tidak mengamalkan amalan baru, membuat bid'ah. Sabar untuk tidak mengikuti amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Sabarlah mengikuti sunnah walau sedikit. Waqif haitsu waqafal qaum, berhentilah engkau di mana kaum. Siapa kaum? Sahabat. Berhentilah kalian di mana sahabat berhenti. Kalau memang Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengatakan Allah itu punya tangan, akan tetapi tangannya seperti manusia, maka jangan diucapkan hal tersebut. Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu. Ucapkanlah apa yang mereka ucapkan, yaitu Allah bersemayam atas arsy, cukup sampai di sana. Wasluk sabila salafika as-salih, ikutilah jalannya ulama salih, ulama yaitu sahabat as-salafus salih, fa innahu yasi'uka ma wasi'ahum, maka kalian akan hidup leluasa sebagaimana mereka leluasa. Para sahabat adalah orang-orang yang sedikit bebannya, karena memang mereka hanya mengikuti Rasulullah SAW. Banyaknya perselisihan dan penyimpangan, bahkan permusuhan di akhir zaman dikarenakan kita jauh dari manhaj sahabat. Banyak kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti syubhat, sehingga kita jauh dari pemahaman sahabat. Maka seorang jika ingin dikatakan mengikuti sahabat manhaj salaf, maka dia harus memurnikan ittiba'nya kepada Rasulullah. Dia harus ada pemurnian dalam mengikuti sahabat. Dalam semua manhaj sahabat diikutinya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, dan manhajnya. Wa hadza kama anna isma al-faqih wal 'alim inda al-itlaq la yuqal lahu liman ma'ahu mas'alah aw mas'alatan min fiqhin wa 'ilmin. Demikian seorang dikatakan faqih atau alim karena dia menguasai semua ilmu. Ahli fikih misalnya dikatakan dia ahli fikih karena dia menguasai semua bidang fikih. Tidak mungkin dikatakan seorang tersebut ahli fikih kalau dia beberapa masalah dia belum bisa pelajari. Misalnya dia tidak bisa memahami tentang ilmu waris atau belum memahami tentang kitab zakat, maka dia belum dikatakan faqih. Demikian seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin kalau dia belum bersifat dengan sifat mukmin. Dan demikian seorang tidaklah dikatakan dia seorang salafi kalau dia tidak mengikuti sahabat dengan benar, dengan murni ittiba. Karena kita berada di antara dua belah pihak. Ada yang sifatnya tidak ingin menisbatkan kepada sahabat, ada kelompok dia menisbatkan dirinya. Akan tetapi penisbatan yang tidak benar. Dan mereka mengatakan kami juga berdakwah kepada dakwah salaf. Kami juga seorang salafi. Akan tetapi keyakinannya, dakwahnya menyimpang dari kebenaran. Banyak kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya kami juga salafi, kami juga dakwah kepada dakwah salaf. Akan tetapi penyimpangan dan juga keyakinan yang menyimpang tidak bisa disembunyikan oleh mereka. Makanya mereka hanya mengaku sebagai seorang yang mengikuti sahabat, akan tetapi mereka menyelisih sahabat dalam banyak
prinsip sahabat dalam beragama. Maka kita diperintahkan bersama orang yang jujur, itu adalah sahabat, dan sudah pasti bahwasanya mereka adalah orang yang jujur yang wajib kita ikuti. Ketika Allah Jalla memerintahkan kita untuk bertakwa, jujur, dan juga menjadi seorang yang mempunyai sifat pemaaf, dan juga memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan berjihad, maka Allah tidak ingin pada kita mengamalkan sedikit dari amalan tersebut. Seorang jujur misalnya hanya jujur pada satu perkara, pada perkara lain tidak jujur. Tidak, ketika Allah memerintahkan untuk jujur, maka kita diperintahkan untuk jujur segala urusan. Kepada siapapun kita jujur. Demikianlah seorang jika dia diperintahkan untuk mengikuti sahabat, maka dia harus mengikuti sahabat dengan jujur dengan semua. Maka pembahasan kita tentang sahabat adalah panjang tentunya, agar kita lebih meyakini dan yakin tentang wajibnya kita mengikuti sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mengikuti sahabat merupakan manhaj yang benar dalam beragama. Maka para ulama menjadikan pemahaman sahabat dan mengikuti sahabat sebagai pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia masuk dalam firqah-firqah, golongan-golongan yang berada di atas kebatilan yang diancam neraka Jahannam. Kalau ada yang mengatakan kita yang penting mukmin, mengikuti Nabi dan Rasul, mengikuti Al-Quran dan Hadis, bukankah Al-Quran dan Hadis merupakan jalan keselamatan? Benar. Akan tetapi ketika seorang salah memahami Al-Quran dan Hadis, maka Allah akan azab dia. Makanya jalan keselamatan yang Allah akan tolong adalah seorang memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman sahabat, agar selamat dunia akhirat, agar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahamannya sendiri, Al-Qurannya benar, hadisnya benar, akan tetapi Allah akan mengadabnya karena dia memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Banyak contoh, banyak hal yang membuktikan bahwasanya seorang karena tidak memakai pemahaman sahabat, dia memahami Al-Quran dengan sendirinya, menafsirkan dengan sendirinya. Yang seharusnya dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat tentang perintah untuk menikahi 4 wanita. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi wawunya dianggap waw ataf dan. Nikahilah 2 dan 3 dan 4. Jumlahnya berapa? 2 tambah 3 tambah lagi 4. Demikian 9. Dan ada yang mengamalkannya, salah menafsirkan, maka Allah akan azab dia salah memahami. Jadi kita tidak bisa meremehkan salah dalam memahami Al-Quran dan Hadis, karena kita menyisihi pemahaman sahabat. Demikianlah konsep dalam beragama Islam, itu mengikuti sahabat Rasulullah SAW. Maka jadikanlah sebagai pokok dalam beragama, sebagaimana para ulama juga menjadikan pokok beragama mengikuti sahabat. Sebagaimana dalam kitab usul sunnah yang telah kita bacakan, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iktida'u bihim. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah mengikuti sahabat dan berpegang teguh dengan amalan sahabat. Maka barang siapa yang menyisinya, maka dia termasuk kelompok-kelompok yang masuk dalam 73 golongan. Maka kita melihat dakwah salafiyah adalah satu-satunya dakwah yang murni mengikuti sahabat dalam semua manhajnya, dalam konsep beragamanya. Makanya nikmat besar ketika Allah memilihkan kita manhaj sahabat, manhaj salaf, sehingga kita
mengamalkan agama Allah dengan apa yang Allah inginkan tanpa kita memilih. Dalam masalah ini kita ikut sahabat, dalam hal ini kita tidak mengikutinya. Baik, jika ada soal jawab, silakan. Banyak syubhat yang mungkin kita dengar di sekitar kita bahwasanya kita dengan mereka sama. Saya sering mendengar bahwasanya kita dengan WI sama kitabnya, sama pengajiannya, sama amalannya katanya. Tapi kita hanya senyum saja karena tidak perlu kita berdebat, karena orang awam juga. Pernah saya beli buah, ternyata yang penjualnya adalah orang WI. Pengajian di mana Ustaz? Ya Tahayang dulu pas di sana. Oh, Salafi katanya. Sama aja dengan Wahdah. Yakinlah kita beda dengan mereka karena banyak prinsip yang beda. Sebagai contoh, demo, unjuk rasa. Mereka membolehkan, kita enggak. Kita enggak karena sahabat tidak ada yang berdemo. Tapi tabi'in tidak ada yang berdemo. Mereka ikut siapa? Itu contoh mudah. Kita melihat kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita, bahwasanya ketika mereka tidak mengikuti sahabat, maka mereka akan membuat bid'ah. Maka kita berusaha untuk mengikuti sahabat yang benar agar kita terjauhkan dari syubhat dan bid'ah. Baik, sudah azan, insyaallah kita cukupkan. Kita masih pembahasan tentang hujah-hujah wajib kita mengikuti sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.